Oke, udah mulai rekam. Nanti kalau bertanya langsung ngomong aja ya teman-teman ya. Jadi tidak usah nunggu komando. Oke, kenalan dulu sebelum mulai. Uh, Kelihatan kan nih ya profil saya. Namanya Fendi Romawan. Panggilannya kalau saya kebetulan ngajar di Brand Academy online itu panggilannya Park Fen. Itu plesetan aja teman-teman ya. Oke. IG-nya Fendi Gak Suka Rokok, kemudian pendidikannya UNS, alumni UNS Solo teman-teman ya. Alumni tahun 2000. 2000-an lah. Enggak kok 2000 sih. Nggak Bukan usah salah. Nggak apa-apa kok. Salah. 2010 ya. Oke. Kemudian pendidikan kimia UNJ. Kemudian sebelum saya alumni COVID ya teman-teman. Jadi wisudanya pas COVID, wisudanya di rumah. Kemudian teacher trainingnya di Samanyolu. Samanyolu itu daerah Turki teman-teman ya. Kemudian emailnya ini domisili saya di Bogor, asalnya Pelumpuk Seragian teman-teman ya, dekat Gemolong kalau yang tahu Gemolong. HP-nya bisa menghubungi saya, boleh. Ini teman-teman bebas menghubungi saya kapanpun kalau butuh bantuan silakan ya. Butuh materi, butuh soal kalau saya bisa bantu saya bantu. Kemudian blog saya itu bisa dibaca teman-teman ya. Itu banyak curhatnya ya. Nggak bisa dibaca Mas, itu harus disembunyikan dulu. Oh iya. Ya. Oke. Sebagian blog. Oke. Boleh bisa dibuka-buka nanti. Banyak curhatnya yang penting ya. Nah, visinya ada dua teman-teman hari ini misinya, yaitu MT dapat menjelaskan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau. Saya akan berikan soal-soal yang mungkin ya itu relevan ya, biasanya keluar di UTBK gitu. Jadi kita hari ini diskusi soal aja yang banyak ya. Kemudian kita juga membahas tentang nanopartikel dan teknologi nano. Oke. Mungkin itu hal yang belum banyak ya teman-teman dipelajari terutama di materi SMA. Tapi kalau teman-teman pernah ngajar international school, pernah mengajar di Cambridge, biasanya nanoteknologi itu sudah lazim diajarkan terutama di IB. Ya. Nah ini pemanasannya. Nah ini sama dengan yang di CGBS saya juga. Teman-teman sudah pernah dengar ini belum? Tentang spatula nano dari Tokek. Pernah dengar? Teman-teman? Pernah dengar nggak? Belum pernah? Nggak tahu deh yang lain. Nggak tahu. Jadi Tokek itu kenapa bisa merayap tangannya teman-teman? Padahal ya, tembok itu kan datar ya, atau kayu itu kan datar. Kenapa mereka bisa merangkak? Padahal badannya kan gendut gede ya. Kenapa mereka bisa nempel dan nggak jatuh gitu? Nah, salah satunya adalah mungkin ini salah satu keajaiban ya dari Tuhan mungkin diberikan kepada Tokek. Ternyata tangannya itu ya punya spatula, jadi kayak cantolan gitu, kayak semacam pengait gitu, yang ukurannya itu nano. Sehingga ketika dia nempel di tembok itu bisa mencengkeram celah yang sangat kecil. Nah, jadi walaupun tembok itu kelihatannya mulus teman-teman, mungkin wajah saya kelihatan mulus, tapi ini kalau dipegang kasar ya. jadi sama kayak tembok itu. Mungkin tembok itu dikiranya halus, tapi sebenarnya dia ada permukaan yang mungkin ukurannya mikro, sehingga ketika cantolannya itu atau spatulanya itu ukurannya nano, itu masih bisa mengait di atas di celah-celah tadi. Nah, gitu. Ini sumbernya dari BBC News. Oke. Nah, gimana pola pengajaran dari struktur atom dan nanoteknologi di kurikulum Merdeka, teman-teman? Yang pertama adalah sampaikan model atom, tetapi fokusnya hanya di Niels Bohr sama Schrödinger ya. Jadi situ fokusnya. Terus kemudian ke konfigurasi. Nah, di kurikulum Merdeka sebaiknya berikan konfigurasi Aufbau langsung tanpa menggunakan aturan Bohr-Bury atau teori atom Bohr dulu. Jadi langsung aja berikan konfigurasi elektron dengan metode Aufbau. Baru kemudian teman-teman nanti bisa sampaikan
materinya itu berdasarkan jumlah kulit. Nah, jadi elektron per kulitnya. Nah, itu baru dijelaskan, oh ternyata adalah konfigurasi elektron berdasarkan teori pure theory. Oke. Kemudian setelah konfigurasi elektron dihubungkan dengan logam tanah jarang atau LTJ, baru yang terakhir adalah mengenai nanoteknologi. Kenapa LTJ ini dihubungkan sama nanoteknologi? Karena memang logam tanah jarang ini adalah material-material atau unsur-unsur yang banyak dipakai dalam nanoteknologi. Nah, jadi nyambung ya teman-teman ya, konfigurasi elektron dihubungkan dengan logam tanah jarang karena konfigurasinya ini dia memiliki sifat yang spesial. Sifat spesial itu kemudian digunakan atau dimanfaatkan untuk pembuatan nanomaterial yang menggunakan prinsip nanoteknologi. Nah, gimana gambaran mekanisme penyampaian materi seperti ini? Apakah teman-teman bisa memahami atau bisa memberikan masukan gitu atau komentar? Silahkan. Biasanya ya kalau aku ngikutin yang CG itu Mas, anak-anak kebanyakan belum kebayang sih, pasti bilangnya iya Kak. Tapi bayangannya itu kenapa spesialnya apa, kalau dilihat dari konfigurasinya itu juga belum bisa nyampein dengan bahasa yang Mudah gitu ya. yang enteng lah, yang mudah dipahami. Betul. Oke. Oke. Sebenarnya nanoteknologi itu kalau di materi IB teman-teman itu disampaikan memang nggak di awal. Jadi nanoteknologi itu disampaikan ketika sudah levelnya itu kelas 11 ya. Jadi sudah lewat materi-materi dasar seperti model atom, konfigurasi elektron. Jadi ketika itu disambungkan, kita harus punya pertanyaan atau punya jembatan yang kuat. Nah, gitu. Jadi jembatan kita ini harus kuat. Salah satunya yang mudah dipahami adalah menggunakan analogi dari tokek tadi. Ya, itu sangat mudah dipahami siswa. Maksudnya itu fenomena sehari-hari dan mungkin sangat mudah dipahami. Daripada kita menggunakan misalkan CNT ya, atau menggunakan misalkan kitosan. Wah, itu lebih ini lagi berat lagi ya. Jadi sebaiknya menggunakan hal-hal yang mudah atau bisa mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, gitu. Gimana? Ada lagi? Silakan teman-teman yang diskusi soal ini, soal aliran materi, aliran penyampaian materi ini. Logam tanah jarang itu apa, Pak? Oh, logam tanah jarang nanti atau raw earth material itu dia siapa yang WhatsApp? Jadi materi ini Andri. Oh ya, unsur ini adalah unsur yang ada di lantanida, teman-teman, ditambah skandium sama yttrium. Nah, jadi kalau kakak-kakak lihat di bagian kiri, ya setelah di tabel periode setelah golongan 2A, ya itu ada golongan 3B ya. Nah, di bawahnya itu ada LA. Nah, LA itu adalah lantanida kan, dari lantanida atau logam transisi dalam. Nah, di situ dia banyak sekali, ada yttrium, kemudian ada holmium, nah, gitu. Ada lanthanum sendiri, termasuk yttrium dan skandium, itu termasuk logam tanah jarang. Jadi logam-logam ini memang jarang ditemukan di tanah, ya. Maka disebut sebagai logam tanah jarang. Atau ini bisa dikatakan lebih mahal dari emas, ya teman-teman. Makanya harganya sangat mahal. Nah, fenomena penemuan logam tanah jarang di Indonesia itu ternyata ya banyak ditemukan di lumpur lapindo. Ya, teman-teman kalau baca artikel-artikel penemuan lumpur lapindo, apa kandungan lumpur lapindo itu, ternyata kalau kita bisa memanfaatkan lumpur lapindo, salah satu kandungan utamanya adalah banyak sekali logam tanah jarangnya. Ya, logam-logam di lantanida sama yttrium dan skandium tadi, banyak sekali terkandung di sana. Ya, bahkan cukup melimpah ya, kalau tidak salah itu sampai 1 ppm. Nah, jadi itu cukup tinggi kandungannya. Gitu Kak, semoga terjawab. Ada lagi teman-teman. Nanti LTJ juga bakal saya bahas ya teman-teman ya. Tapi ini mekanisme penyampaian materi dulu. Urutan seperti ini, gimana, ada yang mau dibahas lagi? Gak ada, jelas ya? Aman, oke, kalau aman lanjut. Nah,
karena kita sedang membahas perbedaan teori atom. Nah, kita kan tadi struktur atom ya. Jadi kita ringkasnya teman-teman itu minimal ketika kita mengajarkan teori atom diberikan 3. Percobaan apa yang dilakukan, kemudian partikel subatomik apa yang ditemukan, dan kelemahan. 3 ini yang wajib diberikan adalah percobaan, partikel subatomik, dan kelemahan. Teman-teman harus menjelaskan minimal 3 ini. Ya. Kenapa Dalton itu teorinya tidak bisa diterima lagi? Karena, nah misalkan kita coba di kelemahan ya teman-teman ya. Nah, misalkan kenapa teori Dalton itu tidak bisa diterima lagi? Karena Dalton itu hanya berfilosofi. Ya, berfilosofi artinya tidak mengungkapkan teori berdasarkan eksperimen. Ya, termasuk Demokritus. Demokritus itu sebenarnya tidak menimbulkan teori ya. Dia hanya berfilosofi, berpikir aja. Oh, ternyata kalau kita misalkan membelah-belah sesuatu, bakal ditemukan sesuatu yang sangat kecil dan nggak bisa dibagi lagi, disebut sebagai A dan tomos itu. Nah, oke, kemudian baru 1000 tahun kemudian ya, setelah Demokritus itu, baru kemudian Dalton ini muncul, teman-teman. Dan dia juga berfilosofi, karena teorinya tidak berdasarkan eksperimen. Nah, baru kemudian setelah Dalton, kira-kira di tahun 18 akhir, mendekati 1900, itu ada seorang ilmuwan, ya, Thomson, itu menggunakan eksperimen sinar katoda, menemukan sebuah partikel fundamental elektron. Nah, gitu. Jadi gagallah teori Dalton yang cuma bola pejal, ya, bahwasanya atom itu ya kayak bola pejal gitu. Jadi tidak ada isinya. Padahal ada isinya ya. Jadi setelah ditemukan sinar katoda ini, teori dari Dalton gugur. Oke, teman-teman, ini ringkasan aja ya, simpelnya ya. Kemudian Rutherford, teman-teman, Rutherford itu melanjutkan apa yang sudah diteliti oleh Thomson, tapi dia menggunakan lempengan emas yang ditembak dengan sinar alfa. Nah, ternyata dari percobaannya ini, dari percobaan Rutherford ini, di detektornya sekitar lempengan emas itu ada 3 ya, teman-teman ya, ada 3 bukti atau ada 3 bercak. Bercak pertama paling banyak itu adalah bercak yang di belakang dari lempengan emas. Oh, berarti sebagian besar dari sinar alfa tadi tembus. Oke. Teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa lihat chat ya, jadi kalau chat harus Ya, aman Mas, aman. aman. Nanti kalau ada chat silakan disampaikan. Atau langsung nyaut aja, misalkan mau ngomong nggak usah ngacung, langsung nyaut aja, nggak apa-apa. Nah, kemudian kenapa teorinya Thomson bisa gugur? Karena ya tadi ada salah satu bercak yang jumlahnya sangat kecil itu berbalik, ya, berbalik. Artinya karena alfa ini kan bermuatan positif ya, inti helium ini, dia menabrak sesuatu yang keras ya, sesuatu yang sangat padat bermuatan positif. Nah, ini yang disebut sebagai inti atom. Nah, kemudian dilanjutkan percobaannya lagi, ditemukan partikel fundamental yang kedua, yaitu proton, sehingga gugurlah Thomson, teorinya Thomson gagal karena ada percobaan ini. Ya, oke. Gimana? Simpel ya, cara jelasinnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian lanjut ke teori Bohr. Nah, Rutherford tadi nyampaikan bahwasanya elektron itu nggak ada lintasan kan, sebagian besar itu ruang kosong. Nah, ternyata Bohr kemudian melakukan percobaan di fraksi sinar lampu hidrogen. Didapatkanlah apa namanya, spektrum discontinue atau continue, teman-teman, kalau lampu hidrogen itu. Ada yang mau jawab? Kalau spektrumnya lampu hidrogen itu continue atau discontinue? Atau discrete? Belajar di fisika? Halo, halo? Continue. Continue. Oh, oke. Continue itu adalah yang dimiliki sinar matahari. Nah, jadi selain sinar matahari, sumber cahaya itu pasti discontinue ya, teman-teman ya. Kalau lampu-lampu unsur itu khususnya dia adalah discontinue. Buktinya apa? Atau discrete ya? Discontinue sama discrete sama. Dia itu ada garis-garis. Jadi sinarnya itu terpecah-pecah, nggak bisa undo ya. Kalau zoom bisa undo ya. Ini harus dihapus. Nah, oke. Jadi ada merah, kuning, gitu ya.
kemudian ada biru. Nah, jadi warna-warna ini terpisah. Pertanyaannya sebenarnya garis-garis ini apa sih kalau teori Bohr itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa ada spektrum discontinue? Kira-kira warna-warna ini menyimbolkan apa, teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang berpendapat? Mau berpendapat? Nggak ada. Ternyata garis-garis ini sebenarnya adalah level energi. Nah, kalau diteruskan, garis ini membentuk kayak gini. Oh, makanya Bohr kemudian menyimpulkan bahwasanya atom itu terdiri dari level-level energi. Maka kenapa bentuknya kayak gitu ya? Kenapa bentuknya teori Bohr itu gambarnya seperti cangkang kayak gini muter-muter? Karena asalnya adalah ditemukannya garis yang berwarna-warni yang menyimpulkan level energi yang berbeda kan? Benar nggak? Jadi kalau di api, teman-teman kalau belajar api, bedanya api biru sama api merah apa? Bedanya apa, teman-teman? Bedanya warna merah di api sama warna biru di api apa? Atau bintang, kalau belajar bintang itu ada bintang yang warnanya merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang putih. Itu adalah perbedaannya ada di energi. Ya, ada di suhunya kan? Suhunya lebih panas yang biru. Betul. Itulah alasannya kenapa Bohr kemudian menyimpulkan bahwasanya atom tuh bentuknya kayak gitu. Ada kulit-kulitnya gitu karena munculnya garis-garis spektrum diskret atau discontinue tadi yang tidak saling berhubungan, yang terpisah-pisah. Nah, gitu. Gitu ya. Itu hasil kesimpulan. Saya hanya membacakan kesimpulan dari Niels Bohr aja. Nah, kayak gitu, teman-teman. Jadi atom itu terdiri dari inti dan kulit ya, atau tingkat-tingkat energi yang merupakan lintasan dari elektron. Jadi di antara Rutherford sama Bohr itu ada yang namanya James Chadwick. Dia menemukan neutron ya, teman-teman ya. Jadi di teori Bohr ini sudah ada proton, elektron, dan neutron. Oke. Kemudian kelemahannya apa? Tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Teman-teman pernah baca tentang efek Zeeman? Pernah baca? Oke. Efek Zeeman itu teman-teman, jadi tadi garis-garis yang ditemukan oleh Niels Bohr tadi, garis-garis ini, garis spektrum cahaya yang berwarna-warni ini, ketika diberikan medan magnet, dia akan pecah. Artinya apa? Jadi spektrum discontinue tadi, teman-teman, ya diberikan energi medan magnet, dia akan pecah. Kesimpulannya apa? Kok bisa pecah? Kenapa? Karena ternyata kulit atom ya level energi itu bisa dibagi lagi lebih kecil menjadi sub level energi atau sub kulit. Nah, gitu itulah kenapa kalau di Bohr cuma ada kulit, kalau di mekanika kuantum ada sub kulit. Karena kalau kulit ini ya level energi ini diberikan medan magnet dia pecah. Nah, kemudian muncullah, oke silakan. Siapa ini? Silakan Kak. Gak usah langsung aja Kak. Iya, siapa tadi ya? Cepet banget tadi. Iya, namanya terus hilang. Oke, jadi itu efek Zeeman teman-teman. Jadi itulah kenapa di mekanika kuantum selain ada kulit, ada juga subkulit. Nah, di sini itu udah ditemukan karena ini paling modern ya, proton, elektron, neutron, subnukleonik. Itu maksudnya adalah partikel ini seperti kuak, bahkan ada yang disebut sebagai partikel Tuhan. Sebenarnya dulu itu di ruang guru sudah mau bikin sampai ke sini ya, Bu Hesti ya, rencananya dulu bikin video, tapi nggak jadi. Belum. Skripnya udah ada, skripnya tinggal di syuting ya, sudah ada, teman-teman hampir ada di ruang belajar, sudah ada di listnya, cuman belum jadi karena tertabrak oleh COVID ya. Jadi kelemahannya belum ditemukan. Oke, belum ditemukan kelemahan. Jadi mungkin nanti kalau ada teori baru, berarti bisa menghasilkan kelemahan dari semua teori ini. Kayak gak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman menjelaskan secara ringkas tadi, ringkasan dari perbedaan itu, ya, ini cara ekspres teman-teman, ya.
kayak gitu menerangkan lebih baik, lebih enak ya, lebih cepat. Nah, kemudian konfigurasi Aufbau ini apa teman-teman? Nah, konfigurasi elektron dengan prinsip Aufbau adalah penyusunan elektron pada orbital. Nah, dimulai dari energi yang paling rendah. Teman-teman harus memberikan alasan kenapa kok dimulai dari 1S sih Kak? Kenapa nggak dimulai dari 2S misalkan? Oh ternyata 1S ini adalah yang paling rendah energinya, diikuti dengan 2S, 2B, dan seterusnya. Nanti juga ada pertanyaan, kenapa 4S duluan dari 3D? Pasti ada pertanyaan juga dari siswa, kenapa nggak 3D dulu baru 4S? Karena energi dari 4S itu lebih rendah, maka 3D setelah 4S. Gitu. Nah, kemudian ketika mengajar prinsip Aufbau ini teman-teman, sebaiknya sekalian langsung dalam waktu yang singkat itu dijelaskan juga penjumlahan perkulit, kemudian penyingkatan dengan gas mulia dan pengisian orbital. Jadi di mana di konsep kurikulum merdeka di prinsip Aufbau itu sebaiknya langsung dijelaskan keempat-empatnya. Konfigurasi Aufbau, kemudian jumlah elektron perkulit, penyingkatan dengan gas mulia dan orbital langsung dijelaskan dalam satu waktu. Nah, gitu. Jadi supaya tidak terputus konsepnya ini. Gitu teman-teman. Karena kalau nanti kita nerangkannya Aufbau kemudian di berikutnya tidak dijelaskan oleh elektron berkulit, nanti bingung. Kalau kita ngomong, oh ternyata jumlah kulitnya di ini, elektron valensinya ini, nah itu bingung lagi. Jadi sebaiknya langsung keempat-empatnya dijelaskan dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan. Itu teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Oke. Nah, silakan jawab di chat, kira-kira mana yang benar teman-teman? Manakah konfigurasi yang benar dari besi? Ini bukan kuis ya, kuisnya setelah ini. Tapi nggak bisa jawab juga, nggak bisa dapat nilai ya. Ini contoh aja. Manakah konfigurasi elektron yang benar dari besi? Itu yang dia agak lain tuh. Yang benar lain. Ayo, yang mana? Ada yang mau jawab teman-teman? Ini jawabannya lebih dari satu. Iya benar, ini semua benar. Ini semua benar ya. Ini semua benar. Jadi teman-teman pilih yang mana aja itu benar. Nah, kalau yang biasa kita lakukan adalah ini kan ya, 4S2, 3D6, betul ya? Nah, tetapi nanti ada soal, teman-teman, di soal contohnya UTBK, itu ditemukan tahun 2019 ya, berarti termasuk SIMAK UI juga, ditemukan soal itu 3D dulu baru 4S. Apakah ini benar? Benar juga. Jadi kalau ini setelah dikonfigurasi menggunakan prinsip Aufbau, kemudian dilanjutkan diurutkan per kulit. Nah itu kebanyakan pada bingung, seharusnya kan 4S dulu ya, padahal nggak masalah, yang penting adalah konfigurasinya benar. Yang penting elektronnya benar ya. Ya, yang penting konfigurasinya benar. Ya gitu. Jadi urutannya kan sebenarnya ini dulu, baru ini, kemudian baru dilanjutkan yang B. Tapi keduanya benar. Oke. Kalau yang C ini, teman-teman, kita coba ya. Nah, caranya gimana? Itu adalah dengan, kalau pakai istilahnya itu motong gitu ya. Pakai istilah motong. Nah, motongnya pakai apa? Motongnya pakai pisau, ya. Pakai gas mulia yang ada di bawahnya. Nah, gitu. Misalkan neon, kemudian argon. Nah, kita pakai yang di bawahnya berarti 18 kan? Silakan Kak, langsung Kak. Iya Kak Andre. Kak, saya pernah jumpai pertanyaan seperti ini, terus jawaban A sama B itu ada. Nah, itu kalau seandainya ada tipikal soal seperti itu, jawaban dua-duanya itu ada, itu lebih milih kemana ya? Yang A Kak? Ke yang A ya? Iya, betul. Jadi urutan sesuai energi dulu. Sesuai urutan level energi. Oke, makasih Kak. Ya, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Enggak, maksudnya mungkin kalau ada. Oh, kalau ada. Nggak, maksudnya itu Saya yang bikin soal Saya gitu. pernah dapatkan itu dari soal dari guru sebenarnya Kak. Siswa tanya itu dari guru. Nah, saya kan bingung ini jawabannya mana kok benar semua. Iya, benar-benar. Masalahnya adalah sebenarnya nggak boleh Pak, dua jawaban benar disampaikan gitu ya. Karena dua-duanya benar. Tapi kalau
Mungkin maksudnya guru adalah urutannya gitu ya. Mungkin gurunya itu ngejar urutan yang bener yang mana? Harusnya 4S dulu gitu. Walaupun sebenarnya kalau udah jadi itu mau dia dibolak-balik juga nggak masalah gitu kan. Oke. Nah ini gitu Kak Andre, semoga clear ya. Ini Kak Andre yang di Jawa Timur ya? Ya yang di Jember Kak. Yang di Jember ya? Oke. Kak Masita, ayo silahkan. Silakan. Halo Kak, kan tadi kan Kakak bilang kan dibolak-balik kan sama kan ya. Mm. Tapi kan kalau di perhitungan bilangan kuantum kan harusnya yang apa namanya angka yang terakhir, yang penting, yang menentukan dia untuk menentukan bilangan kuantum itu. Terus itu gimana? Nah itu biasanya di pertanyaan bakal detail Kak, terluar apa terakhir. Nah gitu kan ya. Kalau terluar jawabannya tetap 4S2 walaupun posisi dari 4 itu sebelum 3D, kalau pertanyaannya bilangan kuantum elektron paling luar, pas jawabannya juga ngambil dari 4S. Kan nggak mungkin 3D kan? Gitu Kak. Karena kulit, walaupun dia tumpang tindih ya, maksudnya ada, kalau bentuk atom sebenarnya itu tumpang tindihnya adalah, atau bahasa Inggrisnya apa sih tumpang tindih itu? Ada yang tahu nggak? Aku Overlapping. cakep. Overlapping, nah, ada overlapping di situ ya. Tapi tetap yang terluar adalah kulit keempat. Nah, jadi konfigurasi apa elektron ini ketika ditanyakan bilangan kuantum terakhir pasti 4S kan. Nah, baru nanti kalau 3D terluar gitu. Ya apa? Sorry, terakhir. Kalau terluar adalah 4S gitu. Gimana? Masih bingung? Tidak kan? Oke, thank you. Soalnya biasanya itu di soal itu kebanyakan ditanya apa namanya? Soalnya cuman kayak ini 56, 26 FE, terus pertanyaannya itu kayak tentukan 4 bilangan kuantum gitu biasanya. Itu nggak jelas Kak. Misalkan aku tanya bilangan kuantum elektron ke-15 itu boleh nggak? Boleh. Jadi misalkan unsur itu ada 17 elektron, ditanyakan berapa bilangan kuantum elektron ke-8 misalkan. Ya boleh aja. Nah, jadi kalau pertanyaannya tentukan bilangan kuantum itu kurang lengkap, jadi harus dilengkapi. Jadi kita juga harus menerangkan ke siswa nanti kalau dapat soal dari guru itu harus dikonfirmasi ulang. Ini maksudnya itu bilangan kuantum elektron terakhir, elektron keberapa, harus dikonfirmasi ulang. Jadi kita jangan langsung jawab aja, maksudnya juga harus diberikan pemahaman ke siswa karena sebenarnya kalau menyebutkan kayak gini bisa jadi yang diminta itu adalah 1 sampai 26. Tentukan bilangan kuantum dari besi, berarti nyebutinnya itu kulit pertama N1. Jadi semua elektron disebutin, elektron pertama bilangan kuantumnya ini, elektron kedua bilangan kuantumnya ini. Bayangin 26 ditulis semuanya ya. Oke. Gitu. Karena ada thank you, Bang. Iya, karena benar ada, saya pernah ngasih soal kayak gitu juga. Tentukan semua bilangan kuantum semua elektron yang ada di helium. Tapi kan nggak mungkin ngasih soal itu yang 26 apalagi sampai mungkin puluhan gitu kan. Ya capek juga. Ngapain juga ngerjain soal kayak gitu. Maksudnya ngasih soal kayak gitu juga nggak terlalu make sense. Oke. Cuman kalau cuman helium atau lithium itu kan cuma 3, jadi nggak ada masalah. Karena dikit. Oke. Kemudian ini diringkas, nah seperti ini. Kemudian baru langsung diberikan penjelasan juga mengenai orbital. Nah ini penting juga teman-teman karena orbital ini nanti langsung berkaitan dengan ikatan, akan berkaitan dengan ikatan kimia setelah materi ini. Nah teman-teman sebaiknya itu juga memberikan konfigurasi sekaligus konfigurasi menggunakan orbital. Itu akan lebih siswanya lebih ini loh, maksudnya tuh match gitu loh. Oh setelah ini, jadi urutannya itu enak sekali. Oke, jadi kita nggak ngulang-ngulang terus juga. Oke. Nah, coba teman-teman, ini apa jawabannya? Kuis 1. Ini ada 5 kuis berturut-turut teman-teman ya. Oke. Coba, kalau nomor 1 apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Yang B Kak. Oh, yang B. Oke. Oke, sip. Nah, ini juga perlu ditekankan teman-teman karena membuangnya kan yang terluar dulu kan ya. Ya, betul. Nah, ini siswa mereka kadang kebingungan. Kok itu sih Kak? Nah, itu
apa namanya, diberikan soal konfirmasi seperti ini, teman-teman, supaya siswa itu, oh ternyata konsep dari pelepasan elektron itu adalah melalui dari yang terluar dulu. Nah, berarti tinggal sisa ini 18 potong pakai argon. Nah, kemudian tinggal 3D5. Oke, sip. Oke, alhamdulillah ya. Terus kuis 2. Kuis kedua, silahkan. Unsur Z, hati-hati pertanyaannya. Konfigurasi untuk ion unsur Z. Oke, yang mungkin ya, yang mungkin teman-teman. Berarti ada yang nggak mungkin. Kira-kira yang mana nih? Membentuk Maggie Z ya ini ya, Mas. Kamu orang lama kamu, Bu Esti ya. Orang, Aduh, ketahuan. aku suka lagunya Sakit Gigi, suka saya. Ya. Yang C, Kak. Yang C, ini unsur, Kak. Nah, kalau unsur benar. Tapi ini ion. Yang B. Yang B. Nah, kalau hati-hati, ini soalnya agak menjebak ya, ada I ini. Di sini kalau ada I ini soal menjebak. Ada tanda seru kok I. Jadi MgZ itu karena ionik berarti adalah Mg2 plus dan Z otomatis dia 2 minus ya, teman-teman ya. Nah, berarti ini adalah kemungkinan besar adalah golongan 6A, kemungkinan besar. Berarti Z aja itu adalah 1S2, 2S2, 2P, kalau dari option jawaban bisa 2P4 ya, atau 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, ketika Z2 minus, berarti dia menangkap 2 elektron. Makanya 1S2, 2S2, 2P6, 1S2, 2S2, 2P6. Jadi mengikuti gas mulia. Nah, gitu. Jadi 8 paling luarnya. Nah, jadi 2, 8, 8. Nah, gitu. Teman-teman juga nanti disampaikan ke siswanya bagaimana cara menjumlahkan elektron tiap kulitnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas ya, teman-teman ya? Oke. Oke. Silakan yang kuis ketiga. Nah, ini saya cari nomornya agak besar. Nomornya agak besar. Oke. Silakan teman-teman. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? Apakah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja? Apakah semuanya benar? Silakan teman-teman. Pilih yang mana? Halo, halo, halo. Masih mikir, Mas. Oh ya, alhamdulillah berarti masih connect ya di sini orangnya. KR36 teman-teman ya. Kalau ada yang lupa nomornya, Krypton itu 36. Oke. Berarti konfigurasi apa ya namanya? Kok satu-satu. Semua benar, Kak. D. Semua benar. Oke. Oh, berarti ini sorry, ini E ya. Harusnya. Iya, itu. Sebentar, ini bukan satu-satu. Nah, ini E. Karena aku tadi copy dari lupa ganti. Ini E. Nah, oke, jawabannya E, semua benar. Oke. Berarti ini 36. Kemudian ini tambah 2, tambah 8, berarti 44 ya. Kayak pakai merah. 44. Nah, gitu. Nah, kalau begitu simbolnya adalah Q 44 101. Nah, berarti elektronnya benar 44. Berarti ini 101 kurangi 44 ya neutronnya, teman-teman ya. Berarti 57 benar ya. Oke. Kalau konfigurasi utuhnya tinggal langsung dilihat di sini. Jadi 36 44 44 elektron ini dikonfigurasikan si Azan ya.
Nah, jadi ketika dikonfigurasikan, ini KR langsung berarti 5S2, 3D6. Stop di D berarti golongan B, teman-teman ya. Nah, berarti stop di D berarti adalah golongan B. Nah, nanti bakal diulang lagi di sistem periodik unsur ya. Ini cuman dirempet-rempet sedikit. Jadi 4D6, Kak. Bukan 3D6. Itu 4D. 4D. Oh, 4D 4D6. ya. Oh iya benar. Berarti di jumlah 2 sama 6 berapa? Makasih Kak. Berarti 8 ya. Benar ya berarti ya, 8B ya. Betul. Nah, ini di jumlah gimana Kak? Apakah benar semua? Kira-kira benar nggak ini kalau di jumlah kayak gini? Mungkin nggak kira-kira? Iya. Coba kita coba ya. Berarti kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, kemudian 4S2, 3D10, 4P6, kemudian 5S2, habis 5S2 berarti 4D6 ya. Bener ya? Oke. Kita coba. Kulit pertama ada 2. Dua, Oke. Kulit keduanya 8. ada 8. Terus 18 ya. Kulit ketiganya 18. Oke, kita kasih kaki 3. Biar ketahuan dia kulit ketiga. Terus kulit keempat kita kasih cekungan. Nah, ini berapa ini? 14 ya. Yang terakhir baru 2. Oh iya beda. Nah, berarti 28, 8, 14, 2. Nah, berarti ini bukan 8 teman-teman, tapi 14 ya harusnya. Oke, 14, kemudian 2. Nah, berarti 1, 2, 3 aja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Ada Yang di poin 4 tapi kok kalimatnya jumlah elektron pertama ya Pak, bukan konfigurasi ya. Dari Pernyataan yang kulit 4 itu. pertama. Dari kulit pertama. Oh, maksudnya itu urutan Kak ini. Jadi jumlah elektron dari kulit pertama, maksudnya itu disebutkan dari kulit pertama sampai kulit terakhir gitu maksudnya. Narasinya itu yang saya maksudkan adalah jumlah elektron dari kulit pertama disebutkan sampai kulit terakhir. Harusnya kurang ya, tambahin jumlah elektron dari kulit pertama hingga terakhir gitu mungkin ya. Oke, tapi maksud soal ini adalah teman-teman diminta menyebutkan jumlah kulit dari kulit pertama sampai kulit terakhir. Gitu Kak Andre ya. Gitu Kak Andre. Boleh tanya lagi Kak? Boleh. Silakan Kak. Setahu saya apa namanya kalau umpamanya kita membuat konfigurasi yang kulit itu 28 sekian, itu kan apa namanya kalau seandainya setahu saya ya, kalau Boleh. elektronnya di kulit terluar lebih dari 8 kurang dari 18 pecah menjadi 8, sisanya di kulit berikutnya. Kalau di setelah 18 apa lebih kurang dari apa lebih dari 18 itu ya pecah menjadi 18 sisanya berapa? Berarti itu kurang tepat Kak ya, seperti itu ya. Jadi enaknya buat konfigurasi yang afbau kemudian buat yang kulit ya. Ya betul. Jadi makanya kenapa teman-teman itu kalau ngajarin konfigurasi aufbau langsung diajarkan penjumlahan tiap kulit itu mencegah miskonsepsi bahwa saya setelah 18 itu 8 atau di bawah 8 gitu. Itu kayak mencegah gitu loh Kak. Jadi ternyata tidak selalu mengikuti 2N kuadrat gitu. Nggak harus ngikutin aturannya Bohr, tapi sebenarnya bisa menyesuaikan dari unsurnya. Gitu Kak, bener Kak Andre? Oke. Ya, 2N kuadrat tuh berarti cuma buat nunjukin maksimal elektron. Betul, ya. Tapi kenyataannya kan bisa berbeda ya. Maksudnya maksimal tuh nggak bisa sama seperti ini. Oke. Udah 7:30 ya. Oke. Saya cepat. Oke, gue padahal ada 9. Semoga cukup sampai 9 soal yuk. Nah, ini juga soal yang menarik teman-teman. Manakah di antara spesies berikut ini yang tidak memiliki elektron berpasangan dalam orbital? Oke, silakan.
Teman-teman, silakan dicoba. Hati-hati, nah ini pentingnya teman-teman ngajarin pengisian elektron di orbital. Nah itu, jadi kalau ketemu soal seperti ini, pengisian elektron di orbital itu sangat-sangat membantu. Nah jadi nggak perlu ngajarin lagi kan, ulang lagi, oh ngajarin, jadi sebaiknya nyampainya di awal langsung. Gitu. Atau enggak setelah, pokoknya dalam satu inilah, dalam satu rangkaian gitu. Yang mana teman-teman kira-kira? Itu maksudnya itu yang memiliki elektron tidak berpasangan gitu ya, Kak? Yang tidak. Itu berarti lihatnya orbital yang terakhir ya? Ya pokoknya yang mana aja, yang mungkin nggak berpasangan gitu. Oke, kita bahas aja Itu ya. ada yang tidak berpasangan tuh, Kak. Ya, oke. Kita coba ya, kita coba. Coba. Kalau ini kan 1S2, 2S2, 2P6, 10 kan? 3S2, berarti ini A dulu. A kayak gini. Berarti 3P2, bener ya, seperti ini ya teman-teman ya. Berarti A plus itu adalah 3P1, ya kan? Berarti seperti ini 3S2, 3P1. Berarti di sini ada yang tidak berpasangan. Ada. Oh, maksudnya gini. Oh ya, soalnya kalimat. Oh, gini. Tidaknya dipindah ke sini ya, teman-teman ya. Yang oh gini. Yang tidak, sorry. Oke. Yang tidak memiliki elektron tidak berpasangan gitu maksudnya. Oh ya. Baru menyadari saya. Ini tidak. Ah gitu. Berarti yang semuanya berpasangan berarti jawabannya gitu ya. Kemudian yang B itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2 ya teman-teman ya. Berarti kalau B2 plus yang dibuang yang mana? Yang D4S, Kak. Yang 4S. 4S ya? 4S. Oke. Berarti sisanya adalah di 3D2. Berarti ini single juga ya? Iya. Kan? Berarti tidak memiliki pasangan maksudnya. Terus yang C. Aku nggak bilang ya. 3S2, 3P. Oh, ini 1,5 ya teman-teman ya. Karena kromium. Oke. Berarti kalau C3 plus, nah berarti yang dibuang adalah 1 di sini. Sorry. Saya ulangi lagi. Saya hapus dulu. Ini belum sampai D udah dicoret aja ya. Oke. 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Nah, ini jadinya 1 sama 5. Nah, gitu. Berarti yang dibuang adalah di 4S dulu. 1, baru dibuang di sini 2 sisanya. Nah, berarti ini buang 1, buang 2, berarti 3 plus. Jadinya 3 ya sisanya ya. Sisanya 3. Nah, Single. berarti AR, 3D, 3. Semuanya single juga. Nah, berarti ini yang tidak memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, ini karena 1S2, 2S2. Oke.
Malah keluar musik. Oke, benar-benar. Oh, error ini error. Apa Mas, sudah biru aja. Biru aja ya. Ya, lanjut. 1 S2, 2 S2. Coba. Oke. Nah, ini dibuang ini ya. Berarti semua berpasangan ya. Jawabannya deh. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Aman. Aman. Oke. Kuis terakhir kayaknya nggak perlu dulu ya. Mepet ini. Oke. Mau cobain apa lanjut? Lanjut dulu ya. Oke. Lanjut dulu, Mas. Oke, lanjut. Break time, lewatin aja. Oke. Oke. Kita kalau logam tanah jarang ya, teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan, semoga waktunya cukup. Tadi sudah sedikit disebutkan di awal bahwa logam tanah jarang itu adalah deret lantanida ditambah skandium dan yttrium, teman-teman ya. Kalau di tabel periodik, nah, gambarnya ini. Dia golongan 3B sebenarnya. Nah, gampangnya gitu, cuman nggak semuanya ya. Skandium, yttrium, dan deret lantanida saja. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus membahas LTJ sebelum membahas nanoteknologi? Tadi udah disinggung sedikit bahwasanya sifat atau karakteristik dari logam tanah jarang ini cocok, teman-teman ya, untuk nanoteknologi. Nah, oke, lanjut. Nah, karakteristik LTJ yang penting untuk nanoteknologi. Yang pertama adalah dari struktur atomnya. Nah, kebanyakan dari unsur LTJ ini, teman-teman, dia adalah memiliki sifat kemagnetan yang tinggi. Nah, kenapa? Karena terdapat banyak elektron bebas di sukulit 4F dan sebagian juga di 5D. Ini yang membuat unsur-unsur LTJ ini memiliki sifat kemagnetan yang kuat, ya teman-teman ya. Kemudian kalau dia kemagnetannya kuat, sehingga dia bisa menarik unsur lain juga dengan kuat. Atau bahkan dengan atom-atomnya sendiri itu, dia menjadi sangat kuat tarik-menariknya. Kelebihannya apa? Mereka bisa dibuat partikel yang konsisten atau relatif seragam, bahkan bisa membuat klaster-klaster atom atau kumpulan-kumpulan atom yang terdiri dari hanya beberapa atom saja. Sehingga sangat memungkinkan atau tidak perlu membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk mengubah dari bulk atau ukuran yang besar menjadi ukuran nano. Itulah kelebihan dari unsur LTJ yang pertama. Ya. Jadi karakteristiknya itu. Kemudian yang kedua, LTJ ini teman-teman mudah dicampur dengan unsur lain atau didoping. Ya, tadi salah satu sifatnya adalah karena sifat kemagnetannya yang kuat sehingga dia mudah didoping atau dicampur dengan unsur lain. Misalkan contohnya itu adalah ketika dia dicampur dengan boron, teman-teman ya. Atom yang relatif lebih kecil kan. Nah, si atom boron ini bakal masuk ke dalam selah-selah di antara lantanum. Ya. Jadi kan kalau ini bulat gitu ya, bulatnya besar gitu kalau aku gambar misalkan. Ini ada bulat besar ketemu kan gitu. Misalkan ini ikatan logamnya. Kan ada celah teman-teman ya, ini aku tabrakin sedikit nggak apa ya. Nah, ini kan ada celah nih. Ya. Nah, celah ini didoping dengan boron. Misalkan dikasih boron yang kecil, ukuran atomnya relatif kecil, sehingga dia strukturnya menjadi lebih kuat. Dan bahkan daya hantar listriknya juga sangat baik. Nah, itulah kenapa kemudian LTJ ini mudah dicampur dengan unsur lain karena sifat kemagnetannya juga yang sangat baik. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, tadi belum sempat saya bahas juga, di sini karena ukurannya sangat kecil, bisa dibuat dengan struktur yang sangat kecil, ya. Dia bisa dibuat untuk pupuk.
Misalkan di sini rare earth of nanoparticles untuk pupuk sintetis bisa dipakai langsung menuju ke sasaran. Jadi misalnya tumbuhan itu dikasih pupuk nano ini, teman-teman, menggunakan teknologi nano, itu dia langsung keserap. Gitu kan. Karena kalau yang gede-gede itu kan dia harus mungkin ada proses yang lebih banyak dulu ya, dari molekul-molekul besar, kemudian dipecah dulu, terdisosiasi dulu dalam tanah, kemudian baru terserap oleh tumbuhan. Tetapi ketika menggunakan pupuk di sini, dia akan lebih cepat terserap oleh tumbuhan. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian lanjutnya ke partikel nano. Nah, teman-teman udah pernah belajar bahwasanya koloid, contohnya itu partikelnya di antara 1 sampai 100 nanometer kan diameternya. Pertanyaannya, apakah koloid ini adalah partikel nano? Soalnya nanometer ya satuan. Benar. Tapi pertanyaannya, apakah koloid menerapkan teknologi nano? Nah, itu pertanyaannya. Jadi benar dia memang berukuran nano partikelnya, tapi apakah menerapkan teknologi nano? Belum tentu. Belum tentu ya teman-teman. Ada campuran logam tadi sudah disebutkan bahwasanya kalau dia padat-padat, koloidnya itu adalah sol padat ya, bisa menghasilkan partikel nano juga. Tapi misalkan kayak susu, belum tentu ya. Apakah ada susu sintetis? Kayaknya aku belum pernah dengar ya. Tapi ada kemungkinan teman-teman ya. Misalkan susu sapi, teman-teman, gini. Manusia susu ibu itu ada kandungan bahan tertentu yang hanya dimiliki oleh manusia. Bener nggak? Namanya kolostrum ya, bener ya, kolostrum ya, itu nggak dimiliki oleh sapi atau kambing, bener nggak? Nah, Iya. ada teknologi sekarang itu yang memaksa hewan itu menghasilkan kolostrum dalam tubuhnya. Ya, salah satu contohnya adalah dengan memakan daun kentang, teman-teman ya. Daun kentang yang sudah dimodifikasi, karena daun kentang itu bisa memicu terbentuknya kolostrum, atau kandungan di dalamnya itu banyak sekali mengandung komponen-komponen yang bisa membentuk kolostrum. Nah, itu diberikan ke sapi. Tekniknya seperti itu, diharapkan ya susu yang dihasilkan banyak mengandung kolostrum, tapi nggak tahu ini apakah berhasil atau tidak. Itu pernah dicoba teman-teman ya. Nah, bagaimana kandungan persentasenya dari susu ini ada kolostrum? Bisa jadi ketika menggunakan teknologi nano ini bisa sangat mungkin terbentuk ya. Tapi saya belum lihat buktinya ya. Kayaknya susu sapi memang cocoknya buat sapi. Kalau manusia ya susu manusia ya, susu ibu. Oke. Kemudian apa itu teknologi nano, teman-teman? Perhatikan, ini yang penting, yang perlu dicamkan kepada siswa. Teknologi nano itu tujuannya adalah untuk merekayasa atau mendesain atom atau molekul sehingga mendapatkan sifat fisika dan kimia yang diinginkan. Berarti kata kuncinya adalah ada perubahan karakteristik. Jadi kalau hanya merubah ukuran tanpa dia ada perubahan sifat atau karakteristik yang mumpuni, teman-teman, atau yang berubah, itu berarti bukan termasuk teknologi nano. Oke. Nah, contohnya adalah CNT. Nah, ini sangat terkenal sekarang, ya. Carbon nanotube ini banyak dipakai sebagai kapsul, ya, untuk kanker, teman-teman ya. Oke. Lanjut. Lalu apa keunggulannya nanomaterial ini? Nah, nanomaterial ini memiliki luas permukaan yang sangat besar, teman-teman ya. Jadi ini juga bisa digunakan penjelasan ini untuk menjelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi bingung nggak? Siswa itu kadang, Kak, kalau itu dibikin serbuk kan ukuran partikel jadi kecil-kecil ya. Kenapa luas permukaannya itu lebih besar daripada yang bongkahan gitu? Kenapa? Ternyata itu jawabannya adalah yang mereka pikirkan itu ukurannya, bukan luas permukaan. Jadi kalau ini, cara ngitungnya adalah, ini kan setengah nih teman-teman ya. Berarti luas permukaannya itu kan 0,5 kali 0,5, nah gitu. Kemudian dikalikan, berarti ada mukanya ini ada 6, ya. Dikali berapa nih? 8.
Hasilnya berapa? Ada yang mau ngitungin? Kalau yang ini adalah 1 kali 1 dikali 6. Nah, berarti jumlahnya 6 di sini. Kalau ini kan 6 kali 3. 6 kali setengah kan 33 kali 8 berarti 24. 24 kali setengah 12. 12. Nah, berarti seperti itu. Kita nanti menjelaskan ke siswa itu luas permukaan tuh kayak gini. Nah, sama ketika nanomaterial itu diukur per bijinya, per partikelnya, dia akan memiliki total luas permukaan yang sangat besar. Nah, contohnya adalah penerapan pemanfaatan nanoteknologi untuk pembuatan baterai. Jadi semakin luas permukaannya, oh ya, oke. Ini habis ya teman-teman ya orangnya. Oke. Jadi baterai dengan luas permukaan yang lebih besar itu mampu menampung energi listrik yang lebih besar. Karena kan elektron itu bisa berpindah ya di bagian permukaan teman-teman ya. Kalau teman-teman belajar tentang fisika, jadi yang paling banyak memiliki potensial listrik itu adalah bagian permukaan. Nah, ketika luas permukaannya lebih luas, berarti ada kemungkinan elektron yang berpindah itu juga lebih besar potensialnya, sehingga memiliki daya simpan energi yang lebih besar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itulah ukuran partikel yang sangat kecil. Nah, ini dia baru tadi. Ya, sehingga bisa dibuat ya teman-teman partikel yang kuat meskipun sangat tipis. Jadi karena dia itu apa ya, bisa hanya beberapa atom saja klasternya, contohnya LTJ tadi, dia bisa dibuat bahkan sangat tipis. CNT itu dia hanya seukuran grafina 0,5 nano teman-teman ketebalannya itu, ya. Tapi dia bisa bertahan dalam tubuh, di dalam jaringan tubuh untuk menuju ke sel kanker. Bayangin dia tidak hancur oleh mungkin cairan dalam tubuh kita dan dia terus berjalan menuju ke sel tujuan. Nah, berarti kan dia kuat ya teman-teman. Oke. Nah, contohnya tadi CNT yang bisa digunakan sebagai selongsong kapsul yang sangat tipis. Meskipun tipis, dia sangat kuat, tahan goncangan, dan mampu membawa obat menuju sel sasaran. Oke, ini contohnya. Jadi, tipis tapi kuat. Ini contoh nano kapsul ya dari CNT. Oke. Ini baru aja teman-teman. Jadi, penemuan kapsul ini belum lama. Jadi, pengobatan kanker menggunakan nanoteknologi itu belum lama ya, berarti baru kurang dari 10 tahun. Yang ketiga adalah dapat dimodifikasi kekasarannya. Nah, ini menjawab pertanyaan yang awal tadi. Ternyata tokek itu teman-teman, ya partikel nano itu bisa direkayasa kekasarannya. Nah, contohnya adalah dari spatula nano dari tokek. Nah, makanya pertanyaannya kalau tokek misalkan jalan di keramik bisa nggak? Kira-kira bisa nggak kalau jalan di keramik gitu? Bisa nggak teman-teman? Kalau dia disuruh jalan di keramik? Licin, Kak. Oh, licin, nggak bisa, bener teman-teman. Kalau permukaannya licin seperti keramik nggak bisa. Makanya kalau dindingnya itu dari keramik atau dari granit yang licin, pasti tokeknya bakal jatuh. Kenapa? Karena lebih rapat daripada ukuran dari spatula itu, maka dia nggak bisa mencengkeram. Nah, gini. Oke, ini contoh dari nanomaterial. Jadi nanti kain itu teman-teman mungkin bisa dibuat kekasarannya itu sangat-sangat rendah, sehingga bahkan air itu nggak bisa menyerap ke kain. Jadi nanti kita kalau pakai baju nggak perlu dicuci. Kenapa? Keringatnya nggak nempel di baju gitu ya. Bisa pernah bayangkan nggak sih kalau menonton film Doraemon itu kok orang-orang itu yang masa depannya ya, Nobita yang masa depan itu, cucunya Nobita itu yang di masa depan itu, dia pakai baju gak pernah ganti. Saya curiga itu di masa depan orang gak perlu cuci baju karena keringat gak nempel di bajunya gitu ya. Jadi mengalir ke bawah gitu ya. Nggak kepikiran sih sampai sana. Gak kepikiran ya? Oke ya. Saya penggemar Doraemon. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, terus nah, pembuatannya gimana? Nah, ini dia. Pembuatannya itu mirip sama koloid, teman-teman. Sama. Jadi, ada metode bottom up,
atau metode kimia ini yang dari kecil dibuat besar. Ya. Jadi ukuran larutan sejati yang lebih kecil dari ukuran material nano dibuat menjadi material nano. Oke. Contohnya adalah pembuatan MgO film tipis, teman-teman ya, dari reaksi larutan magnesium nitrat hidrat dengan asam sitrat. Nah ini berarti mirip koloid ya, teman-teman ya, pembuatannya ya. Metode yang kedua itu adalah dari besar ke kecil. Nah, oke. Jadi digerus atau dihancurkan dengan penggilingan. Ini kalau tadi dari larutan, ini dari bulknya, materi bulk atau material yang besar, kemudian digiling menjadi ukuran yang lebih kecil. Oke. Jadi konsep pembuatannya adalah seperti koloid. Yang terakhir adalah terakhiran ini ya. Oh ya, terakhir. Kemudian pemanfaatan LTJ untuk nanoteknologi. Nah, ini banyak sekali. Europium itu untuk sebagai nanopartikel biomedical imaging, jadi untuk mendeteksi adanya sel kanker. Lanthanum itu untuk baterai paling banyak ya, teman-teman ya. Jadi pengembangan baterai sekarang itu adalah arahnya baterai nano. Oke. Kemudian europium, terbium dan ytterbium ini banyak digunakan sebagai panel display atau LCD. Dan terakhir holmium dan lutetium digunakan sebagai barang-barang semikonduktor, terutama microchips, teman-teman ya. Digunakan untuk smartphone dan komputer tablet. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada. Bu Esti masih memungkinkan nggak? Kira-kira prosesnya berapa menit nih prosesnya? 10 menit. 10 menit ya? Oke, sedikit. Nah, kuis 6, teman-teman. Cobain kuis 6, yuk. Nanoteknologi sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Manakah pernyataan berikut ini yang salah tentang pentingnya nanoteknologi dalam kehidupan manusia? Kira-kira yang mana nih? Oke, silakan dijawab. Kak. Yang E ya? Oke. Jawabannya E. Ya, yang lain benar kecuali yang E. Jadi membuat sebagian pengusaha produk bulk material menjadi merugi. Oke, ini bukan ya, teman-teman ya. Wis setuju. Coba, apa yang menyebabkan unsur-unsur LTJ memiliki sifat kemagnetan yang kuat? Yang mana, teman-teman? Kira-kira. Silakan. Kak. B, Kak. Oh, B, benar. Tadi udah disinggung ya. Bahwasanya terdapat elektron tidak berpasangan khususnya di orbital F, ya 4F dan 5D. Oke, sehingga dia memiliki sifat kemagnetan yang sangat kuat. Oke. Kalau yang ini, tulis 8. Jadi CNT itu dibuat dari grafit, ya satu lembar, ya lapisan, kan grafit itu kayak wafer, teman-teman ya. Wafer kalau diambil satu lapisan disebut sebagai grafena. Nah, ini orang ini atau siswa ini membuat membuat CNT dari grafena yang diambil dari silakan dari grafit. Oke. Top down. Top down ya Kak ya, dari besar ke kecil. Oke. Soal terakhir. Yuk. Soal 9, silakan. Habis ini post test teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Silakan dijawab, teman-teman. Silakan dijawab soal terakhir. Silakan. Tadi yang mau jawab siapa tadi? Silakan. Yang A, Kak. Yang A ya? Oke, betul sekali. Jadi tidak ada perbedaan sifat, berarti dia adalah bukan merupakan ranah nanoteknologi. Oke, bukan ya. Oke. Oke teman-teman, udah semuanya kan? Oke. Nah, kesimpulannya, nanoteknologi adalah teknologi yang tujuannya untuk merekayasa atau mendesain atom dan molekul sedemikian rupa untuk memperoleh material dengan sifat fisika dan kimia yang diinginkan. Dan yang terakhir, keunggulan nanomaterial adalah luas permukaan yang besar, ukuran partikel yang sangat kecil, dan dapat dimodifikasi kekasarannya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman sebelum post test.
Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada? Apa sudah tidak sabar untuk post test? Tidak ada? Aman, oke. Ini, oke. Post test, silakan Bu Hesti untuk dibagikan post testnya. Baik. Linknya aku bagikan di kolom komentar, teman-teman bisa coba akses, silahkan diisi di situ. Kurang lebih perintahnya adalah mengupload jawaban ya. Jadi jawabannya ditulis di kertas aja. Jadi lewat tulisan teman-teman dijawab di situ di setiap nomor jawabannya apa, terus diupload. Jadi di foto dulu. Fotonya itu per jawaban soal. Setiap soal di fotonya beda-beda ya. Fotonya dibedakan. Jadi bukan jawaban satu soal itu dijadikan satu sampai terakhir, soal satu sampai terakhir itu dijadikan satu foto gitu. Jangan seperti itu, tapi fotonya satu-satu setiap soal. Seperti itu. Jadi mungkin biar lebih jelas bisa sambil dibuka dulu, sambil dibaca. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan. Waktunya kita mulai 10 menit dari sekarang ya. Berarti aku minta waktu ekstranya 3 menit ya, berarti sampai 20.03. Absennya udah di-share tadi ya, absen? Oh iya, absennya juga belum. Oh iya, teman-teman silakan yang hadir malam ini semuanya mengisi absen teman-teman ya. Nanti kalau bisa penuh selama 11 sesi bakal dapat piring cantik. Oke. Oke. Silakan teman-teman ngisi ya. Semuanya teman-teman ya. Oke, aku ingatkan teman-teman, ini yang isi presensi tidak hanya yang MT beserta coaching ya, untuk teman-teman coach, baik MT coach dan SA coach itu tolong diisi juga presensinya. Mungkin bisa di-share lagi post testnya Bu Hesti yang baru masuk itu belum mendapatkan linknya. Oke, baik. Tesnya sudah dikirimkan. Sepuluh menit kecepatan nggak? Oh iya, gimana tuh? Nggak apa-apa, ditungguin aja teman-teman sampai selesai, sampai 8.15 mungkin, atau 8.10. Yang sudah selesai boleh meninggalkan sesi mungkin Bu Hesti gitu ya? Oh iya, bisa langsung meninggalkan sesi. Terima kasih.
Amira baru masuk Amira. Aku kirim lagi ya link post text-nya. Banyak yang keluar masuk kayaknya ya.